Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, pada hari ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran khususnya ya di kelas 5. Bapak akan menjelaskan tentang materi perpindahan kalor. Sedangkan di kelas 6, Bapak akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Oke, anak-anak semuanya, sebelum Bapak menjelaskan, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin. Oke, selesai. Selanjutnya, sebelum materi Pak mulai, ya, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak soleh simak tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran untuk materi IPA kelas 5 adalah dengan menggunakan media audio visual, siswa mampu memahami tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran materi IPS kelas 6 adalah dengan menggunakan media audiovisual, siswa mampu menjelaskan tentang kenampakan alam dengan benar. Oke, anak-anak semuanya, setelah mendengar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi kita yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran tentang perpindahan kalor, yaitu Bapak tunjukkan untuk kelas 5 terlebih dahulu. Sedangkan yang kelas 6, silakan anak kelas 6 membaca buku pada halaman 25 tentang kenampakan alam. Nanti setelah Bapak menjelaskan, memperlihatkan materi video pembelajaran tentang perpindahan kalor pada kelas 5, kemudian Bapak akan memperlihatkan juga video pembelajaran tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia pada kelas 6. Oleh sebab itu, marilah anak soleh kita bekerja sama dengan baik, ya. Silakan yang kelas 5 perhatikan video pembelajarannya, sedangkan yang kelas 6 silakan dibuka buku halaman 26 untuk dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, langsung saja Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang perpindahan kalor. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi
juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Anak-anak semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita lihat video pembelajaran tentang perpindahan kalor pada kelas 5. Sekarang anak-anak kelas 5 silakan membuka lembar kerja siswa yang sudah Pak bagikan. Silakan anak soleh isi secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan tadi ya. Silakan isi bersama kelompoknya masing-masing. Lihat dari video yang tadi, silakan anak soleh isi lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Oke, selanjutnya anak-anak yang kelas 6, Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang penampakan alam yang ada pada dunia kita atau khususnya pada Indonesia. Oke, anak-anak sekalian silakan disimak pembelajarannya, video pembelajarannya. Nanti di akhir dari video pembelajaran baik kelas 5 maupun kelas 6 akan Bapak kasih soal-soal evaluasi apakah anak soleh semuanya itu sudah paham dengan materi yang diberikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan nilainya akan memuaskan. Oke, langsung saja Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang penampakan alam untuk kelas 6. Mari kita simak bersama-sama. Apa ya bedanya penampakan alami dan buatan? Hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Penampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Penampakan alam di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan. Penampakan alam wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Penampakan alam wilayah daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung memiliki tinggi 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan lainnya. Wilayah pegunungan memiliki tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga sering disebut sebagai platau. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah daerah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Tanjung adalah bagian pada daratan yang menjorok ke laut, sedangkan delta adalah bagian daratan yang berada di tengah-tengah sungai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wilayah perairan. Penampakan alam wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan
anak-anak sekalian, baik kelas 5 maupun kelas 6, tetap kompak selalu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan lupa untuk tetap cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Karena kenapa? Karena sekarang kita berada di musim pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu menjaga kesehatan. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Oke, selesai. Oke, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.